Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai VPN tunneling. Nah, di sini terdapat banyak materi. Kalian bisa lihat. Nah, di sini kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu konsep dari VPN tunneling. Jadi VPN itu merupakan virtual network protocol. Secara umum dapat digunakan ketika kita menginginkan cara aman untuk mengakses jaringan LAN melalui internet dengan menggunakan konsep tunnel. Nah, contoh dari VPN tunnel itu sangat luas dan beragam. Nah, contohnya itu kita ada sebuah perusahaan yang ada di Jakarta yang memiliki cabang di Semarang. Nah, jika mereka ingin menghubungkannya, itu bisa menggunakan kabel. Tetapi jika menggunakan kabel itu membutuhkan biaya yang sangat banyak. Jadi kita itu bisa memanfaatkan yang namanya tunnel. Jadi nanti kedua router ini itu akan terkoneksi melalui internet. Nah, jadi nanti kita itu bisa membuat interface virtual yang dinamakan dengan tunnel. Nah, cara kerjanya itu dengan memanfaatkan tunneling, yaitu dengan membuat terowongan atau interface virtual yang dapat berjalan pada internet. Nah, langsung saja kita setup topologinya. Kita klik kanan, lalu kita pilih yang network. Untuk namanya itu ISP. Lalu untuk tipenya kita pakai yang Cloud NAT. Lalu kita bisa save. Nah, lalu di sini kita tambahkan dua router. Untuk namanya itu kita pakai yang pertama router pusat. Nah, di bagian kemo ini bisa kita hapus. Lalu kita bisa save. Lalu kita tambahkan lagi router 2. Nah, di sini kita beri nama router cabang. Lalu di bagian kemo optionnya kita hapus. Lalu bisa kita save. Nah, lalu kita bisa hubungkan router ini ke ISP. Lalu di sini kita klik kanan, pilih yang edit. Untuk tipenya itu kita pakai yang besir. Nah, lalu kita bisa apply. Yang satunya juga kita edit. Tipenya sama seperti yang tadi. Lalu kita apply. Nah, lalu di sini kita tambahkan VPC 1 dan VPC 2. Kita save. Nah, lalu si VPC 1 ini kita sambungkan ke router pusat. Lalu kita juga tambahkan VPC 2. Nah, si VPC 2 ini kita sambungkan ke router cabang. Nah, di sini kita nyalakan routernya ini, lalu kita bisa masuk ke terminal. Nah, di sini kita bisa login dulu menggunakan admin. Passwordnya kita skip. Lalu Y, key, lalu kita ctrl-C. Lalu kita juga login ke yang router cabang. Kita pakai admin, enter, Y, key, lalu ctrl-C. Nah, di router pusat ini kita lihat IP-nya menggunakan IP address RIN. Nah, di sini IP-nya sudah ada, lalu kita bisa masuk ke command prompt. Kita masuk yang run as administrator. Nah, kita ketikkan seperti ini. Nah, maaf tadi salah, kita bisa masukkan seperti ini. Enter. Nah, lalu kita ping IP dari si router cabang dan router pusatnya. Nah, ini si IP dari router pusat ini sudah berhasil TTL. Lalu kita coba yang IP router cabang. Nah, ini yang router cabang juga sudah TTL. Nah, di sini kita masuk ke Winbox, lalu kita login menggunakan IP pusat terlebih dahulu. Nah, lalu kita bisa connect. Nah, ini kita sudah berhasil masuk ke yang router pusat. Nah, lalu di sini kita klik new Winbox lagi. Di sini kita masuk memakai IP yang ada di router cabang. Lalu kita bisa connect. Nah, di sini juga sudah bisa masuk. Nah, lalu di sini kita akan ganti untuk namanya. Jadi untuk yang 233 ini router pusat.
Di sini kita masuk ke sistem identity. Nah, lalu untuk namanya kita pakai router pusat. Lalu kita bisa apply, lalu oke. Nah, di sini itu sudah terganti. Lalu kita juga lakukan di yang router cabang. Sini kita masuk ke sistem identity. Nah, untuk namanya itu router cabang. Lalu kita apply, lalu oke. Nah, di sini sudah terganti. Nah, tadi kan kita sudah login menggunakan IP yang DHCP yang didapatkan dari ISP atau internet. Nah, di sini saya akan coba menggunakan IP statik. Kita bisa buka terminalnya. Nah, lalu di sini kita masuk ke Winbox router pusat, lalu ke IP, lalu ke DHCP client. Nah, lalu untuk ininya kita bisa disablekan saja. Nah, lalu kita masuk ke terminal yang ada di router pusat. Nah, kita bisa ketikkan seperti ini, lalu enter. Nah, di sini kita bisa lihat apakah IP-nya sudah masuk atau belum. Nah, di sini IP-nya itu sudah ada. Nah, lalu kita akan coba konfigurasikan gateway dan juga DNS-nya. Di sini saya akan cek terlebih dahulu menggunakan IP route print. Nah, di sini kan untuk gateway itu masih Ether 1, tidak ada gateway yang mengarah ke internet. Nah, kita akan tambahkan gateway yang mengarah ke internet. Kita bisa lihat dulu ke VMware-nya. Nah, di sini kan kalian bisa lihat pada bagian IP address Fortinet untuk IP-nya itu 10.0.137.1. Nah, itu merupakan IP gateway-nya. Lalu kita bisa tambahkan. Nah, kita bisa ketikkan seperti ini, lalu enter. Lalu kita bisa cek. Kita cek menggunakan perintah IP route print. Nah, di sini sudah ada yang 137.1. Lalu kita akan isikan DNS-nya. Nah, untuk DNS-nya kita pakai DNS Google. Nah, seperti ini, lalu kita enter. Lalu kita bisa coba ping 88. Nah, di sini hasilnya TTL. Nah, lalu kita juga masuk ke cabang. Nah, kita bisa disablekan yang DHCP client yang ini. Lalu kita masuk ke yang terminal router cabang. Nah, di sini kita bisa ketikkan seperti ini. Lalu untuk mengeceknya kita pakai IP address print. Nah, di sini itu sudah IP-nya itu sudah ada. Nah, lalu kita tambahkan juga untuk gateway-nya. Lalu kita tambahkan IP DNS-nya juga. Kita ketik seperti ini, lalu kita enter. Nah, lalu kita coba ping 88. Lalu kita enter. Nah, di sini hasilnya juga sudah TTL. Nah, di router cabang ini kita juga akan coba ping IP dari router pusat. Nah, ini TTL. Sekarang kita juga coba masuk lagi ke Winbox. Nah, kita masuk pakai IP yang pusat yang tadi kita ganti yaitu 156. Lalu kita connect. Nah, di sini sudah bisa masuk. Nah, lalu kita juga masuk ke router cabang. Di sini IP-nya itu 157. Lalu kita bisa connect. Nah, ini juga sudah bisa masuk. Nah, kita masuk ke materi yang selanjutnya mengenai jenis-jenis VPN tunneling. Jenis-jenis VPN tunneling itu ada banyak, salah satunya EOIP. EOIP atau Ethernet over IP adalah protokol pada mikrotik router OS yang berfaedah untuk membangun sebuah network tunnel antar mikrotik di atas sebuah router koneksi TCP atau IP. EOIP merupakan protokol proprietary mikrotik, support terhitung di Linux, namun wajib dikompil manual. Maka untuk memanfaatkan fitur ini, router di head office dan router di branch office wajib menggunakan router mikrotik. Nah, untuk membangun tunnel kedua kantor, baik kantor pusat maupun kantor cabang, mesti terkoneksi ke dalam internet. Nah, jadi kalau misalnya kalian itu pakai yang EOIP, si VPC 1 dan juga VPC 2 itu harus menggunakan network yang sama. Nah, misalnya di sini saya akan menambahkan teks. Nah, kita tambahkan teks seperti ini, lalu di sini juga kita tambahkan line. Nah, lalu saya akan tambahkan teks yang IP di router pusat dan router cabang. Nah, untuk teksnya kita tambahkan di sini. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke Winbox-nya si router pusat. Di sini kita masuk ke interface, lalu ke EOIP yang tunnel, lalu kita klik plus. Nah, untuk namanya itu saya ganti menjadi EOIP tunnel to cabang. Lalu untuk remote address-nya kita itu tuliskan yang ada di cabang. Nah, seperti ini. Jadi kalau diimplementasikan ke dunia nyata itu ini pakai IP publik, sedangkan kita itu pakai yang IP private. Tetapi tidak apa-apa karena kita itu masih belajar. Nah, untuk tunnel ID-nya kita pakai yang 100, lalu ARP-nya itu kita enable, lalu kita apply, lalu oke. Nah, lalu kita juga masuk ke yang router cabang. Di sini kita masuk ke interface, lalu ke EOIP tunnel, lalu klik tanda plus.
Nah, untuk namanya itu kita pakai yang EOIP tunnel to pusat. Lalu remote address-nya berarti kita pakai IP yang di router pusat. Lalu untuk tunnel ID-nya itu 100. ARP-nya itu kita enable. Nah, lalu kita apply, lalu oke. Nah, di sini kan sudah ada huruf R yang artinya ini itu sudah running atau sudah berjalan. Nah, kita akan coba ping. Nah, di cabang ini kita coba ping router pusat. Nah, di sini hasilnya TTL. Nah, jadi si VPC 1 dan 2 itu kan berbeda network, tetapi kita itu akan membuatnya saling terhubung. Jadi kita itu akan menjadikan mereka berada di satu network. Jadi kita pakai bridge. Kita bisa masuk ke router pusat. Di sini kita masuk ke bridge, lalu klik tanda plus. Nah, untuk namanya kita pakai bridge for EOIP, lalu kita apply, lalu oke. Nah, lalu di sini kita ke ports, lalu kita tanda plus. Nah, berarti untuk router pusat itu kita akan menambahkan 2, lalu kita juga akan menambahkan yang tunnel. Nah, jadi di sini kita pakai yang Ether 2. Kita apply, lalu oke. Lalu kita tambahkan juga yang tunnel. Nah, kita pilih yang EOIP tunnel to cabang, lalu kita apply, lalu oke. Nah, lalu kita juga coba di router cabang, lalu kita ke bridge, lalu plus. Nah, untuk namanya itu kita samakan saja bridge for EOIP, lalu kita apply, lalu oke. Nah, lalu kita ke ports. Di sini juga sama, kita tambahkan Ether 2 dan yang tunnel. Kita Ether 2 dulu, apply, lalu oke. Lalu kita tambahkan yang tunnel. Nah, lalu kita coba masuk ke VPC 1 dan VPC 2. Kita bisa nyalakan dulu. Nah, di sini kita masuk ke terminal, lalu kita itu akan mengisikan IP-nya secara statik terlebih dahulu. Nah, di sini itu kita tambahkan teks terlebih dahulu. Nah, kita tambahkan teks seperti ini, lalu kita masuk lagi ke VPC 1. Nah, kita itu akan konfigurasikan IP yang sama seperti di teks tadi. Nah, kita itu konfigurasikannya tanpa gateway terlebih dahulu. Kita enter. Nah, lalu kita akan coba cek IP-nya sudah masuk atau belum. Nah, di sini sudah masuk, lalu kita juga konfigurasikan di VPC 2. Seperti ini, lalu enter. Lalu kita cek sudah masuk atau belum. Nah, di VPC 2 ini IP-nya juga sudah masuk. Nah, lalu di VPC 2 ini kita akan coba ping IP dari VPC 1. Nah, ini hasilnya TTL. Nah, berarti si VPC 1 dan VPC 2 itu sudah bisa saling terhubung. Nah, tapi kalau kita disablekan tunnelnya, nah, misalnya saya akan mendisablekan tunnelnya di router cabang, kita bisa ke interface. Lalu di sini saya disable dulu. Nah, lalu kita coba ping lagi. Nah, di sini itu hasilnya gagal karena tunnelnya itu dimatikan sehingga si VPC 1 dan juga VPC 2 itu tidak bisa terhubung. Lalu kita bisa nyalakan lagi tunnelnya. Nah, lalu kita coba pingkan lagi. Nah, di sini hasilnya TTL. Lalu kali ini saya akan membuat si VPC 1 dan juga 2 itu bisa saling terhubung ke internet. Nah, di sini kita masuk ke router pusat terlebih dahulu. Nah, lalu kita ke IP, lalu addresses. Lalu di sini saya akan tambah. Nah, untuk addressnya kita pakai yang IP 1.1, lalu interface-nya bridge for EOIP. Lalu kita apply, lalu oke. Nah, lalu kita bisa coba ke si VPC 1. Nah, di sini kita coba ping IP gateway-nya. Nah, seperti ini, lalu kita enter. Hasilnya TTL. Lalu kita juga coba di router cabang. Kita masuk ke router cabang. Lalu kita ke IP, addresses, lalu kita tambah. Nah, untuk addressnya kita pakai yang 1.2, lalu interface-nya kita pakai yang bridge for EOIP. Lalu kita apply, lalu oke. Nah, lalu kita juga coba ping IP gateway-nya di VPC 2. Seperti ini, lalu enter. Nah, di sini juga hasilnya TTL. Lalu kita akan men-setting internetnya. Nah, di sini kita coba ke router pusat. Lalu kita ke IP, firewall, kita ke yang bagian NAT. Lalu kita bisa klik plus. Nah, di sini untuk chain-nya masih SRC NAT. Lalu out interface-nya itu pakai yang Ether 1 karena mau mengarah ke ISP. Lalu kita ke action.
Nah, untuk actionnya kita pakai yang masquerade, lalu kita apply, lalu oke. Nah, kita juga coba lakukan di router cabang. Kita ke IP, firewall, yang NAT, lalu klik tanda plus. D-nya masih tetap sama, SRC NAT. Out interface-nya kita pakai Ether 1, lalu kita ke action. Kita pakai yang masquerade. Kita apply, lalu oke. Nah, lalu kita coba masuk ke VPC 1. Lalu kita akan coba ketik show IP, lalu enter. Nah, bisa dilihat di sini kalau gateway dan juga DNS-nya itu masih kosong. Nah, kita akan menambahkan si gateway dan juga DNS-nya. Untuk menambahkan gateway itu kita seperti menambahkan IP. Nah, seperti ini, lalu kita enter. Nah, lalu untuk IP DNS-nya itu 8.8. Nah, lalu kita coba ping 88. Di sini hasilnya TTL. Nah, lalu kita juga coba di VPC 2. Kita ketikkan seperti ini. Lalu kita tambahkan IP DNS. Lalu kita bisa enter. Setelah itu kita coba ping 88. Nah, di sini juga hasilnya TTL, maka tandanya sudah berhasil. Nah, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu jenis-jenis PPP. Nah, jenis PPP itu ada banyak, salah satunya itu PPTP. Point-to-point protokol atau PPP digunakan untuk membangun tunnel, koneksi langsung antara dua lokasi yang berbeda melalui internet. PPP dapat menyediakan autentikasi koneksi, enkripsi, dan kompresi. Router OS mendukung berbagai tunnel PPP seperti PPPoE, SSTP, L2TP, PPTP, dan lain-lain. Nah, jadi kita akan membuat si dua VPC ini mempunyai network yang sama, yaitu 1.0. Nah, tetapi kalau memakai PPTP, kita itu bisa membuat mereka terhubung walaupun network mereka itu berbeda. Nah, cara kerja PPTP itu seperti klien dan server. Ada yang menjadi server dan ada juga yang menjadi klien. Dan di sini saya akan menjadikan si router pusatnya itu sebagai server, lalu router cabangnya itu sebagai klien. Jadi saya akan tambahkan tag. Nah, jadi nanti si IP tunnel router pusatnya itu adalah 10.1. Lalu untuk cabangnya itu 10.2. Nah, untuk network VPC 1 adalah 192.168.1.0, sedangkan untuk VPC 2 itu 2.0. Nah, jadi kan si VPC 1 dan VPC 2 ini memiliki network yang berbeda. Nah, kita akan menghubungkannya melalui PPTP. Nah, kita bisa masuk ke Winbox. Kita masuk yang router pusat terlebih dahulu, lalu kita matikan dulu yang bridge-nya. Nah, untuk yang Ether 2 kita hapus saja. Lalu kita masuk ke IP. Lalu kita ke addresses. Nah, yang ini kita bisa disablekan saja. Nah, lalu kita bisa tambahkan lagi. Untuk addressesnya kita pakai yang ini 1.1, lalu interface-nya kita pakai Ether 2. Lalu kita apply, lalu oke. Nah, lalu kita masuk ke IP, ke DHCP server. Lalu kita ke DHCP setup. Untuk Ether-nya berada di Ether 2, lalu kita next saja terus. Lalu kita oke. Nah, lalu kita juga lakukan di yang router cabang. Kita masuk ke bridge, lalu yang Ether 2 ini kita hapus. Nah, lalu kita masuk ke IP, addresses. Yang ini kita disablekan dulu, lalu kita klik tanda plus. Nah, addressesnya kita pakai yang 2.1, lalu interface-nya pakai yang Ether 2. Kita apply, lalu oke. Nah, lalu kita masuk ke IP, DHCP server, lalu ke DHCP setup. Untuk Ether-nya kita pakai Ether 2, lalu kita next saja. Lalu kita oke. Nah, lalu kita akan coba merequest IP di masing-masing VPC. Nah, kita coba di VPC 1 terlebih dahulu. Nah, di sini si VPC 1 ini mendapatkan IP 1.254. Lalu kita juga coba di VPC 2. Nah, di VPC 2 ini mendapat IP 2.254. Nah, lalu kita akan masuk ke konfigurasi yang PPTP. Kita masuk lagi ke Winbox router pusat. Nah, di sini kita masuk ke PPP, lalu kita pilih yang PPTP server. Di sini kita enablekan, apply, lalu oke. Nah, kita itu akan membuat si kliennya itu saat mau connect ke tunnel itu pakai username dan juga password. Nah, jadi kita buat terlebih dahulu username-nya. Kita masuk ke bagian secret, lalu kita plus. Untuk namanya itu kita pakai PPTP saja, lalu passwordnya 123. Nah, untuk service-nya kita pakai yang PPTP. Nah, untuk local address itu merupakan IP tunnel pusatnya. Jadi di sini kita isikan, kita pakai yang 10.1, sedangkan untuk yang remote address itu merupakan yang klien atau yang cabang. Nah, jadi untuk remote address-nya kita pakai yang 10.2, lalu kita apply, lalu oke. Nah, lalu kita juga coba yang di router cabang. Nah, kita ke PPP, lalu yang ke interface kita klik tanda plus, lalu kita pilih yang PPTP client.
Untuk namanya kita pakai yang default saja, lalu kita langsung ke dial out. Untuk connect to-nya itu berarti kita itu mau connect ke router yang pusat, jadi memakai IP router pusat yang 10.0. Untuk user kita pakai yang PPTP, lalu passwordnya 123. Sedangkan untuk profile itu kita pakai yang default encryption. Nah, lalu kita bisa apply, lalu oke. Kita bisa cek ke bagian IP, lalu kita ke addresses. Nah, secara otomatis IP tunnelnya itu sudah ada. Lalu kita akan coba masuk ke yang pusat. Kita coba masuk ke new terminal. Nah, lalu di sini kita akan coba ping yang 10.2. Di sini hasilnya sudah TTL, berarti sudah berhasil. Lalu kita coba ketik IP route print. Nah, di sini kan tidak ada networknya yang menuju 2.0, berarti yang menuju ke VPC 2. Nah, kita akan tambahkan itu. Kita coba saja masuk ke IP. Lalu kita masuk ke root. Lalu kita klik tanda plus. Untuk addressnya kita pakai yang 2.0, lalu gateway-nya kita pakai yang 10.2. Lalu kita bisa apply, lalu oke. Nah, di sini sudah ada, lalu kita juga akan tambahkan di yang cabang. Nah, kalau yang cabang itu yang tidak ada berarti 1.0, berarti mengarah ke 10.1. Kita bisa ke IP, lalu root. Kita klik tanda plus. Untuk addressnya kita pakai yang 1.0, sedangkan gateway-nya kita pakai yang 10.1. Lalu kita apply, lalu oke. Lalu kita akan coba ping IP antar VPC. Nah, di VPC 2 ini kita akan coba ping IP yang ada di VPC 1. Seperti ini. Nah, di sini hasilnya TTL. Jadi mereka pun sudah berhasil terhubung walaupun network mereka berbeda. Tetapi dengan menggunakan PPTP mereka itu bisa saling terhubung. Nah, lalu kita lanjut ke materi yang L2TP. Salah satu service VPN yang terdapat di Mikrotik adalah L2TP, Layer 2 Tunneling Protocol, di mana L2TP merupakan pengembangan dari PPTP ditambah L2F. Network Security Protocol dan enkripsi yang digunakan untuk autentikasi sama dengan PPTP. Akan tetapi, untuk melakukan komunikasi, L2TP menggunakan UDP port 1701. Biasanya untuk keamanan yang lebih baik, L2TP dikombinasikan dengan IPsec menjadi L2TP atau IPsec. Nah, di L2TP itu juga sama, ada server dan juga klien. Nah, untuk si router pusat saya akan jadikan sebagai server, lalu router cabang akan saya jadikan sebagai klien. Di sini kita masuk ke router pusat dulu. Untuk konfigurasinya kita masuk ke PPP. Maaf tadi salah, kita masuk ke IP, lalu kita ke address. Lalu untuk yang ini kita bisa hapus. Lalu kita bisa ke PPP, kita ke interface. Lalu yang ini kita juga hapus. Lalu kita ke secret. Nah, di sini kita hapus juga. Lalu kita ke PPTP server. Masuk ke IP, lalu kita masuk ke roots lagi. Lalu yang ini kita hapus. Nah, lalu kita masuk ke yang router cabang. Lalu di sini kita masuk ke yang IP addresses. Nah, di sini sudah tidak ada. Lalu kita bisa ke PPP. Di sini yang di interface kita hapus. Nah, lalu ke IP, routes. Lalu yang ini kita juga hapus. Nah, lalu kita akan mulai konfigurasinya di yang router pusat. Nah, kita masuk ke PPP. Lalu kita ke yang interface. Lalu kita ke L2TP server. Lalu kita enable. Lalu untuk yang use IPsec kita pilih yang yes. Nah, lalu untuk yang IPsec secret kita tuliskan secret, lalu apply, lalu oke. Lalu kita masuk ke bagian secret. Lalu kita bisa klik tanda plus. Untuk namanya kita pakai yang L2TP. Untuk passwordnya sama saja 123. Untuk servicenya itu L2TP. Lalu untuk profile kita pakai yang default encryption. Untuk local addressnya itu kita bisa log ke topologi dulu. Lalu yang 10.1 dan 10.2 itu kita bisa hapus dulu. Lalu di sini saya akan ganti menjadi, nah seperti ini. Jadi nanti untuk local addressnya itu pakai yang ini. Lalu untuk remote addressnya kita pakai yang ini. Kita bisa masuk ke router ini dulu. Nah seperti ini. Lalu kita bisa apply. Nah lalu kita juga konfigurasi yang di router cabang. Kita masuk ke bagian PPP, lalu interface. Lalu kita klik add. Lalu di sini kita pilih yang L2TP client. Kita ke dial out. Lalu untuk connect to-nya itu berarti kita pakai IP yang ada di router pusat.
Untuk user kita pakai yang L2TP, passwordnya itu 123. Profilnya kita pakai yang default encryption. Nah, lalu di sini untuk yang di use IP secret kita centang. Lalu di bawahnya kita tuliskan secret. Setelah itu kita apply, lalu oke. Nah, lalu kita masuk lagi ke yang router pusatnya. Lalu kita akan masuk ke terminal. Lalu di sini kita akan coba ping yang seperti ini. Kita ping. Nah, sudah TTL. Lalu kita akan coba tambahkan network yang ini, yang 2.0. Kita ke root pusat terlebih dahulu, lalu kita ke IP, lalu ke root, lalu kita klik plus. Untuk addressnya kita pakai yang 2.0, lalu gateway-nya kita pakai yang 172.16.1.2. Lalu kita bisa apply, lalu oke. Nah, lalu kita tambahkan juga di yang router cabang. Kita ke IP, lalu root, lalu kita klik tanda plus. Untuk destination address-nya kita pakai yang 1.0 dan gateway-nya itu kita pakai yang 1.1. Kita apply, lalu oke. Nah, lalu kita coba buka VPC-nya. Nah, lalu di VPC 1 ini kita coba ping IP dari si VPC 2. Enter. Nah, sudah berhasil TTL, berarti mereka itu sudah bisa saling terhubung. Nah, lalu kita masuk ke materi yang terakhir yaitu PPPoE. Nah, point-to-point protocol over Ethernet merupakan jenis protokol tunnel layer 2 yang digunakan untuk mengontrol akses ke jaringan. Nah, salah satu jenis protokol tunnel yang banyak digunakan di ISP karena dapat dengan mudah melakukan manajemen banyak klien tanpa menggunakan IP publik. Nah, di sini saya akan men-setup ulang topologinya. Nah, jadi kira-kira seperti ini bentuk topologinya. Lalu saya akan masuk ke yang router pusat. Di sini saya itu akan mengganti namanya. Di sini saya akan ganti namanya menjadi router ISP. Nah, lalu kita klik kanan, edit, kita namanya juga ganti menjadi router ISP. Lalu di sini kita bisa save. Lalu kita juga ganti di yang router cabang. Nah, untuk yang router cabang kita ganti namanya menjadi Airchain. Lalu kita juga ganti di sininya. Di sini kita edit. Lalu kita bisa save. Nah, lalu di sini kita masuk ke router yang ISP. Nah, lalu kita masuk ke yang PPP. Nah, lalu kita ke interface, lalu ke yang L2TP, lalu kita matikan enable-nya. Lalu kita apply, lalu oke. Lalu kita ke bagian secret. Di sini kita bisa hapus. Nah, lalu kita masuk ke IP address. Di sini yang di Ether 2 bisa kita hapus saja. Nah, karena kan si router chain ini tidak terhubung langsung ke ISP, jadi kita kalau masuk ke Windows itu menggunakan fitur Roman. Nah, kita bisa nyalakan dulu fitur Romannya di yang router ISP. Kita ke tools, lalu ke Roman, kita enable, apply, lalu oke. Nah, lalu kita juga enablekan fitur Romannya di router yang chain. Nah, kita ketikkan seperti ini, lalu enter. Setelah itu kita masuk ke Winbox ISP, lalu ke New Winbox. Nah, lalu kita masuk menggunakan IP yang ada di ESP dulu. Nah, lalu kita pilih yang connect to Roman. Nah, lalu kita pilih yang ini router chain, lalu kita bisa connect. Nah, di sini kita sudah bisa masuk. Nah, kita juga hapus yang di Ether 2. Sini kita hapus. Lalu kita masuk lagi ke yang ISP. Nah, ini kita masuk ke bagian PPP, lalu yang interface. Nah, lalu kita ke PPPoE server, lalu kita klik plus. Nah, untuk namanya kita pakai service PPPoE, lalu untuk interface-nya kita pakai Ether 2. Kita bisa apply, lalu oke. Nah, lalu kita ke bagian secret, klik plus. Untuk namanya kita PPPoE, lalu passwordnya 123, service-nya kita pakai yang PPPoE. Profilnya kita pakai yang default. Lalu untuk local address-nya berarti di sini itu akan saya tambahkan teks. Nah, seperti ini. Lalu kita masuk ke router ISP lagi. Nah, untuk local address-nya kita pakai yang tadi sudah kita tambahkan yaitu 1.1, dan untuk remote address-nya kita pakai yang 1.2. Lalu kita apply, lalu oke. Setelah itu kita masuk ke router chain. Lalu kita masuk ke bagian PPP. Nah, lalu yang di interface ini kita hapus saja. Nah, lalu kita klik tanda plus, kita pilih yang PPPoE client. Nah, di sini kita bisa skip, kita langsung ke dial out.
untuk usernya kita pakai PPPoE, passwordnya 123, profilnya yang default. Lalu yang di sini yang use peer DNS kita bisa centang. Setelah itu kita bisa apply, lalu oke. Nah, lalu di sini kita masuk ke new terminal. Lalu di sini kita akan coba ping yang 1.1. Nah, lalu kita akan coba ketik IP route print, kita enter. Nah, di sini kan sudah ada yang 1.0 karena tadi kita itu mencentang yang default route. Jadi nanti VPC 2 dan juga VPC 1 kalau masuk misalnya mau internetan akan melewati ini. Lalu kita bisa ke bagian bridge, lalu kita klik icon plus. Nah, untuk namanya kita bisa pakai yang bridge for PPPoE. Lalu kita bisa apply, lalu oke. Nah, lalu kita masuk ke bagian port, lalu kita tambahkan yang Ether 2 dan juga Ether 3. Kita klik yang plus. Nah, di sini kita pakai yang Ether 2 terlebih dahulu. Lalu untuk bridge-nya kita pakai yang bridge PPPoE. Lalu kita apply, lalu oke. Sekarang kita tambahkan yang Ether 3. Di sini kita ganti menjadi Ether 3, lalu kita apply, lalu oke. Nah, lalu di sini kita bisa masuk ke IP addresses. Nah, di sini kalian bisa menambahkan IP yang 10.1. Bisa tambah. Nah, untuk Ethernya kita pakai yang bridge. Nah, kalau sudah kita apply, lalu oke. Nah, kalau sudah kita bisa ke IP DHCP server. Lalu kita ke DHCP setup. Untuk Ether interface-nya kita pakai yang bridge tadi kita buat. Lalu kita bisa next saja. Lalu kita ke bagian IP, lalu ke firewall. Lalu kita masuk ke NAT, klik plus. Untuk C-nya kita pakai yang SRC NAT. Lalu untuk out interface-nya kita pakai yang ini paling bawah. Nah, lalu kita ke action. Untuk action-nya kita pakai yang masquerade. Nah, lalu kita apply, lalu oke. Nah, lalu kita bisa buka VPC 1 dan VPC 2-nya. Lalu di sini kalian bisa merequest IP DHCP-nya. Nah, lalu kita juga lakukan di VPC 2. Di sini sudah keluar IP-nya. Lalu saya akan coba ping ke internet. Nah, selanjutnya itu kita akan mengatur besar bandwidth yang diterima. Nah, di sini saya akan menambahkan Chrome. Di VPC 1 dan VPC 2 ini kita matikan saja. Di sini kita klik kanan, pilih yang not, lalu kita pilih yang Docker. Untuk namanya kita ganti menjadi Docker Chrome, lalu kita bisa scroll. Lalu di bagian di sini primary console kita pilih yang RDP. Nah, setelah itu kita bisa save. Nah, lalu kita bisa sambungkan ke router CHIN. Nah, lalu kita bisa start, nyalakan. Nah, kita buka. Lalu kita bisa konfigurasikan saja. Kita bisa masuk ke router CHIN. Lalu kita ke bagian bridge. Nah, di sini saya akan menambahkan yang Ether 4. Kita bisa klik tanda plus. Kita pilih yang Ether 4. Untuk bridge-nya masih tetap sama, bridge for PPPoE. Lalu apply, lalu oke. Lalu kita ke bagian PPP, lalu ke bagian profile. Nah, ini yang default kita bisa ketuk 2 kali. Lalu di sini kita masuk ke bagian limit. Nah, di bagian limit itu kita masukkan rate limit. Di sini saya memasukkan 2M/2M. Nah, lalu kita bisa apply, lalu oke. Nah, lalu kita bisa buka yang ini. Di sini kita ketik oke. Nah, lalu kalian bisa cari speed test untuk mengecek besar dari bandwidth-nya. Nah, sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.